Hai semua. Indonesia adalah salah satu negara dengan luas wilayah terluas yang ada di dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan pasukan khusus yang dapat menjaga kedaulatan negara Indonesia tercinta ini. Indonesia sendiri memiliki pasukan elit yang cukup disegani oleh negara-negara di dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia atau TNI pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Sejauh ini, ada 6 regu khusus yang berasal dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang kemampuannya cukup disegani oleh dunia. Namun, Indonesia tercatat mempunyai beberapa satuan elit yang sangat mematikan yang kiprahnya sudah sangat diakui oleh dunia. Bahkan, satuan-satuan tersebut sampai ada yang dimintai untuk menjadi guru bagi militer negara lain. Dan inilah beberapa pasukan elit paling mematikan di Indonesia menurut List TV. Sebelum masuk video berikutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Batalion Raider. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Batalion Raider, yang merupakan salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu batalion Raider atau Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan satu batalion infanteri Yonif biasa di TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa unit infanteri satu ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depresiasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel dan mereka memperoleh pendidikan serta latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Denjaka. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Denjaka. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka sendiri merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Taifib dari Korps Marinir TNI AL. Diketahui bahwa tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Hal ini disebabkan, karena anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90, adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dangkorpas Khas. Satuan Bravo sendiri bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Diketahui bahwa Satuan Bravo 90 ini memiliki moto, yaitu Catia Wihikan Awaciama Kapala, yang artinya setia, terampil, berhasil. Sejauh ini, Sat Bravo 90 telah tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Diketahui bahwa Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Totaipur.
Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Peleton Intai Tempur atau sering disebut sebagai Totaipur, yang merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Diketahui bahwa pembinaan satuan elit ini berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Selain itu, anggota dari satuan ini direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung dan juga perkotaan. Kopaska. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska, yang merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada I yang ada di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II yang ada di Surabaya dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III yang ada di Sorong. Diketahui bahwa tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze. Selain itu, pasukan ini juga bertugas penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Kopassus. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yang merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya adalah direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu, mereka juga bertugas untuk humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, AIRSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, bantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi dengan pihak Amerika Serikat atau CIA. Kemudian, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, serta operasi patroli jarak jauh atau Long Range RC di perbatasan Papua Nugini.